justru diramalkan akan bisa menyaingi pencapaian Taiwan yang berada di puncak penguasa semikonduktor. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Ini teman-teman sebagai negara bertetangga tentu saja Indonesia, Malaysia saling bertukar informasi ya teman-teman ya, berita-berita terkini tentunya. Nah kali ini sebagai warga negara Indonesia nih ya, kita semua ingin tahu bagaimana sih kunci sukses dari negara Malaysia. Langsung saja kita tonton ya info kali ini ya, langsung aja kita nonton videonya. 1, 2, 3. Chip dulunya hanya sebuah perangkat mini dalam elektronik. Namun keberadaannya kini bisa mencerminkan kasta ekonomi suatu negara. Di era teknologi yang semakin canggih ini, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa terus berlomba-lomba melebarkan sayapnya dalam memproduksi chip di negara-negara yang dianggap menguntungkan dalam bisnis industri semikonduktor. Saat ini, Taiwan masih kokoh di puncak teratas sebagai negara dengan produksi semikonduktor terbesar di dunia. Pada tahun 2023, Taiwan memiliki pangsa pasar sebesar 60% dari kapasitas fabrikasi chip global, yakni kemampuan untuk memproduksi semikonduktor secara fisik. Di posisi selanjutnya ada Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Cina. Berada di urutan buncit ke-9, Malaysia justru diramalkan akan bisa menyaingi pencapaian Taiwan yang berada di puncak penguasa semikonduktor. Lihat saja pada bulan Desember 2021, Intel menghabiskan lebih dari 7 miliar USD untuk membangun pabrik pengemasan dan pengujian chip di Malaysia. Disusul Infineon Technologies dari Jerman yang mengumumkan investasi hingga 5 miliar euro pada 2023 lalu. Ramai-ramai ya invest di Dengan makin Malaysia banyaknya ya? perusahaan teknologi di Malaysia, akankah Malaysia menjadi negara superpower industri chip selanjutnya? Bagus juga nih informasinya. Oke, kita simak. Ya lovers, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Geografy. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba memperluas industri semikonduktor karena semikonduktor merupakan komponen vital dalam teknologi modern, termasuk smartphone, elektronik, otomotif, dan peralatan medis. Dengan memiliki industri semikonduktor yang besar, suatu negara bisa menciptakan banyak lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi yang positif, dan terlepas dari ketergantungan impor. Selain itu, tentu saja bisa mengamankan ekonomi negara, meskipun di tengah kericuhan konflik geopolitik. Hal inilah yang ingin dicapai Malaysia. Oleh karena itu, Malaysia sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan negaranya menuju negara adidaya industri chip. Usaha ini sudah terlihat sejak tahun 1971. Pemerintah Malaysia meluncurkan rencana Malaysia pertama dalam upaya menyusun kebijakan ekonomi baru yang berfokus pada industrialisasi dan menarik investasi asing. Salah satu langkah penting dalam rencana ini adalah pembentukan Free Trade Zones, yang menawarkan kemudahan seperti pembebasan pajak kepada perusahaan asing yang berinvestasi di Malaysia. Benar saja, kebijakan ini langsung membuahkan hasil. Pada tahun 1972, Intel tertarik untuk mendirikan pabrik perakitan chip di Penang. Keputusan ini mendorong perusahaan teknologi lainnya untuk mengikuti jejak Intel, termasuk AMD, HP, dan Hitachi. Penang yang dulunya berfokus pada pertanian, dengan cepat berubah menjadi pusat industri semikonduktor. Malaysia semakin meroket dengan industri barunya. Pada awal tahun 1980-an, Malaysia tercatat menjadi tuan rumah bagi 14 perusahaan semikonduktor multinasional. Angka ini tidak termasuk anak perusahaan. Karena pada tahun tersebut,
Banyak perusahaan besar memindahkan pabrik perakitan mereka ke Malaysia karena persaingan ketat dan biaya yang meningkat di negara-negara Asia Timur lainnya, Oke, seperti Korea I see. Selatan, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong. Pemerintah Malaysia memanfaatkan kesempatan ini dengan memperkuat hubungan antara perusahaan asing dan domestik dengan memperkenalkan kembali keuntungan investasi di Malaysia dan membangun zona pemrosesan ekspor baru untuk mendukung pertumbuhan industri. Sejak saat itu, industri semikonduktor lokal terus mengalami pertumbuhan, khususnya di Penang. Bahkan, Penang diperkirakan menyumbang 5% dari ekspor semikonduktor dunia pada tahun 2019, yang menggambarkan pentingnya peran Malaysia di pasar semikonduktor global. Wow. Namun, Malaysia bukannya melenggang tanpa rintangan. Pada tahun 1990-an dan berlanjut hingga tahun 2010, Malaysia menghadapi tantangan dari negara-negara Asia lainnya, seperti China, Vietnam, dan Indonesia, yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah. Iya. Akibatnya, beberapa proses produksi yang memerlukan banyak tenaga kerja pindah dari Malaysia ke negara-negara tersebut. Pemerintah Malaysia harus memutar otak untuk mengatasi masalah ini. Karena jika dibiarkan terus-menerus, Malaysia bisa kehilangan kesempatan menjadi negara adidaya di industri ini. Masalah pun terpecahkan. Malaysia memutuskan untuk mendirikan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi dan sains. Tidak hanya itu, Malaysia juga berfokus meningkatkan kualitas produksinya dan terus meningkatkan kemudahan bagi investasi asing. Semua ini akan menjadi tabungan jangka panjang bagi kemajuan industri semikonduktor Malaysia. Hal ini terbukti bahwa hingga saat ini, Malaysia menjadi tujuan investasi yang paling diminati untuk pembuatan chip. Perusahaan utama termasuk Intel, produsen chip asal Jerman Infineon, dan Nvidia telah menggelontorkan dana miliaran dolar ke dalam perekonomian Malaysia. Perusahaan-perusahaan ternama lainnya seperti AT&S asal Austria, Texas Instruments, Ericsson, Bosch asal Jerman, dan Lam Research asal Amerika juga berinvestasi besar-besaran di Malaysia. Agar semakin mengukuhkan status Malaysia sebagai raksasa industri semikonduktor, dilansir dari Nikkei Asia, Malaysia berencana akan melatih 60.000 insinyur semikonduktor lokal. Berdasarkan strategi semikonduktor nasional yang diumumkan pada Mei 2024, pemerintah Malaysia akan mengalokasikan setidaknya 5,33 miliar USD atau sekitar 86 kuadriliun rupiah. Dana ini akan digunakan selama 5 hingga 10 tahun ke depan untuk membina bakat dan mengembangkan perusahaan lokal dengan dana yang disediakan oleh Dana Kekayaan Negara Malaysia, seperti Hasanah Nasional. Strategi ini bertujuan untuk melatih 60.000 orang dalam berbagai aspek pembuatan chip, mulai dari desain, pengemasan, hingga pengujian. Program pelatihan akan melibatkan universitas dan perusahaan. Menurut strategi tersebut, pemerintah juga bermaksud menarik investasi sebesar 107 miliar USD melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pemerintah juga akan mendukung para insinyur lokal dalam menciptakan kekayaan intelektual dalam bentuk desain chip. Iya, bagus. Semua strategi ini semakin memuluskan Malaysia dalam menyandang gelar negara superpower di industri semikonduktor. Apalagi, Malaysia mempunyai nilai plus karena posisinya sebagai negara netral antara Amerika Serikat dan China. Malaysia memelihara hubungan persahabatan dengan kedua negara adidaya tersebut, memposisikan dirinya sebagai tempat yang aman bagi perusahaan semikonduktor di tengah meningkatnya ketegangan. Perusahaan-perusahaan China yang waspada terhadap potensi sanksi Amerika Serikat telah mencari perlindungan di Malaysia melalui usaha patungan atau joint venture dengan memanfaatkan kenetralan Malaysia untuk menghindari pembatasan perdagangan. Usaha patungan ini memungkinkan perusahaan Cina untuk beroperasi di Malaysia, sehingga produk semikonduktor yang mereka hasilkan di Malaysia dapat diekspor ke Amerika Serikat tanpa terkena sanksi langsung yang mungkin dikenakan
jika produk tersebut diekspor langsung dari China. Tercatat, Amerika Serikat yang telah mengimpor lebih dari 20% chipnya dari Malaysia, yang menunjukkan Malaysia memang tempat yang aman untuk berlindung dan berinvestasi. Nah, G-Lovers, itulah hebatnya Malaysia dalam menggapai cita-citanya. Oke, I see. Keren banget ya info kali ini ya. Tentu saja Malaysia ini sudah ada investasi gitu ya dalam bidang pendidikan dan penelitian tentu saja. Dan memang ya teman-teman ya, tiap-tiap negara dan sistem pemerintahannya itu pasti punyalah strategi masing-masing untuk memajukan negaranya, tentu saja seperti itu ya teman-teman. Inilah baiknya teman-teman ya, jika kita selalu menggali informasi tentu saja dari media sosial khususnya. Memang negara Malaysia ini memang begitu maju kan ya teman-teman ya, sudah terbukti faktanya gitu kan. Mulai dari sistem pendidikannya sudah banyak yang bercerita juga. Ramai juga kan teman-teman warga negara Indonesia yang kuliah di Malaysia juga. Lalu yang memang kita sendiri sebagai warga Indonesia mengatakan bahwa negara Malaysia memang maju adalah dari pelayanan kesehatannya. Nah ini nih teman-teman ya, ramai juga kan warga negara Indonesia yang berbondong-bondong gitu ya, kalau berobat gitu pilih ke Malaysia, itu juga sudah banyak beritanya. Dan negara Malaysia ini memang sangat bijak ya teman-teman ya dalam menarik pelabur semikonduktor tentu saja. Dan ada tambahan info juga ya teman-teman ya, ini dalam jangkauan tahun 2025 ini Malaysia akan jadi pengeluar chip terbesar di dunia bila semua fasilitas di negara Malaysia siap sepenuhnya. Wah ini info yang bagus ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini, tentu saja tentang negara jiran kita yaitu Malaysia dengan kemajuan dalam bidang teknologinya terutama ya teman-teman ya. Kemarin-kemarin kita sudah bahas tentang sistem pendidikannya, terus sistem pemerintahan di Malaysia, terus kita juga sudah tahu bagaimana sih pelayanan ya. Ini memang terbaik sih pelayanan kesehatan di negara Malaysia. Kali ini yang kita share tentang kemajuan teknologi tentu saja di negara Malaysia. Dan oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.